yang 0,00 itu dia langsung kayak jelasin inflation itu apa. Jadi inflation is bla 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 bla. Cara jawaban beda-beda ya. Gitu. Ini hal yang dilakukan oleh ChatGPT. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa jawaban ChatGPT, misalkan teman-teman bertanya, siapakah Presiden Joko Widodo gitu misalkan. Mungkin ada yang menjawabnya. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita membuat model AI gampang dengan Lama 3. Scoop kita kali ini adalah bagaimana kita mengatur konsistensi jawaban dari Lama 3 itu sendiri. Maksudnya gimana? Eh, Output dari kita pembelajaran kita adalah kita mau buat model AI kan. Nah, model AI-nya kita bisa atur loh dari jawaban ketika dia menjawab pertanyaan yang kita miliki. Contohnya, kayak misalkan saya akan pergi gitu ya. Nah, ketika AI menjawab kan dia berdasarkan eh, kemungkinan atau peluang-peluang kata yang muncul. Nah, mungkin ada beberapa kata yang nggak masuk akal. Kayak misalkan saya punya katanya saya mau pergi, tapi titik-titik-titik gitu ya. Kita minta AI menjawab. Ada kata-kata irrelevant yang mungkin kayak pergi ke Mars, terus pergi ke Pluto. Sedangkan itu kan nggak sesuai konteks dari informasi. Nah, bagaimana kita mengatur agar kata-kata yang irrelevant itu nggak muncul? Misalkan jadi pergi ke mall, gitu, let's say seperti itu. Nah, itu bisa kita atur tuh outputnya dari Lama 3-nya. Gimana caranya? Kita akan detail bahas di sesi kali ini. Nah, sesi kali ini kita akan bahas dua aja, yaitu kenapa sih kita perlu mengatur output dari Lama. Terus yang kedua, apa saja sih yang perlu diatur gitu. Nanti aku beritahu secara detail, termasuk contoh implementasinya seperti apa. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita explore. Yuk. Oke, melanjutkan informasi yang tadi aku jelaskan, bahwa output dari Lama itu adalah berdasarkan kemungkinan atau possibility kata yang akan muncul di kata selanjutnya. Gitu. Jadi ada namanya prediktif dari words-nya large language modeling-nya kita. Nah, contohnya kalau misalkan aku punya katanya aku suka makan, mungkin ada berapa possibility. Mungkin kalau misalkan nasi goreng ini 0,9 gitu, kalau ke tempat itu 0,8. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat mana possibility yang mungkin akan muncul, berarti kan nasi goreng. Nanti nasi goreng akan muncul menjadi jawaban dari si Lama 3-nya. Nah, hal yang bisa teman-teman atur dalam Lama 3 itu ada tiga hal. Ini sama kayak setting di radio. Kalau misalkan teman-teman mau setting di frekuensi tertentu, misalkan mau dengar Prambors, let's say, teman-teman atur di berapa frekuensinya gitu. Nah, kita ada beberapa item, mulai dari temperatur, top key, sama top P. Nah, semakin besar itu semakin kreatif jawabannya, gitu ya. Sedangkan semakin kecil jawabannya itu akan to the point gitu, straightforward gitu ya jawabannya. Itu yang akan kita lihat secara detail, mulai dari temperatur itu maksudnya gimana sih, Toki itu maksudnya gimana sih, Tope itu maksudnya gimana. Kita coba bedah satu persatu ya, mulai dari temperatur terlebih dahulu. Ini apa sih sebenarnya temperatur? Apakah pengaturan suhu? Kalau misalkan kita lagi ada di suhu ruang, berapakah suhu ruang ketika ini lagi musim hujan ya? Misalkan suhu ruangnya sekarang di 28 derajat gitu ya. Nah, itu apakah itu atau beda hal? Nah, kalau misalkan di dalam model, temperatur itu diartikan sebagai bagaimana model memilih kata secara acak yaitu sendiri. Misal kalau misalkan di 1,5 atau temperaturnya tinggi, jadi temperaturnya itu nggak range-nya panjang ya, cuma dia range-nya itu dari 0 sampai 1,5. 1,5 itu paling tinggi, 0 itu paling kecil atau rendah gitu ya. Nah, ketinggi itu ketika model memilih katanya secara lebih acak dan cocok untuk kereta kereta cerita yang kreatif atau jawaban unik. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin modelnya khusus untuk bikin kayak cerpen atau kayak puisi, itu akan lebih oke ketika kita milih temperaturnya tinggi. Tapi kalau misalkan teman-teman bikin modelnya adalah untuk audiens yang memang fokus ke jawaban yang relevan, ya teman-teman bisa atur ke temperatur yang rendah. Ya, jadi kalau misalkan rendah itu akan lebih fokus ke kata-kata yang paling mungkin muncul gitu untuk jawaban yang formal dan langsung. Contohnya gimana nih bedanya antara temperatur tinggi dan temperatur rendah? Ini aku contohin. Misalkan aku punya words, itu adalah hari ini langit gitu ya. Jadi aku nanya nih si AI, isi titik-titiknya ini. Nah, si AI punya dua jawaban. Nah, ini tergantung teman-teman milihnya apakah temperaturnya tinggi atau temperaturnya rendah. Kalau misalkan teman-teman milih temperaturnya tinggi, si AI akan menjawab tertawa dengan warna. Ini kalau misalkan jadi puisi, oke ya. Ya. Hari ini langit,
tertawa dengan warna, cakep kan? Ataupun kalau misalkan kita mau fokus kayak, ya bener dong jawabannya sesuai kenyataan gitu ya. Ya udah dijawabnya, kalau misalkan kita milihnya rendah temperaturnya, jadi hari ini langit biru dan cerah gitu. Jadi kan dia lihat berdasarkan kayak data BMKG-nya, terus melihat tuh memang cuaca hari ini biru dan cerah, artinya nggak hujan gitu ya. Apa suhunya normal, terus cukup cerah gitu ketika kita untuk berpergian. Nah, itu dari sisi temperatur. Jadi jumlah kata-kata yang dipilihnya itu tergantung apakah mau lebih possibility yang akan mungkin muncul ataupun secara acak dipilih oleh si model. Selain dari temperatur, ada namanya TOPK. TOPK ini adalah membatasi jumlah kata yang dipertimbangkan model. Itu. Ini lebih kayak vocabulary dari model itu sendiri. Nah, semakin besar itu jumlah key-nya akan lebih banyak. Jadi kalau misalkan kita nulisnya 50, berarti modelnya itu punya daftar list kata-kata yang akan terpilih itu ada 50 kata. Gitu. Dia akan memilih secara acak juga nih. Lebih variasinya akan banyak. Tapi kalau misalkan kita milihnya TOPK-nya rendah 5 misalkan, model hanya memilih dari beberapa kata yang terbaik aja dan lebih fokus. Gitu. Contohnya kita punya teks yang sama, kayak rasa es krim terenak adalah gitu. Kita nanya rasa nih. Nah, kalau misalkan kita milih TOPK-nya K-nya adalah sama dengan 4, itu akan muncul pilihannya coklat, vanilla, strawberry, blueberry. Nanti ketika kita jalan, mungkin jawaban pertama dia akan jawab coklat gitu ya. Terus kita aliran lagi, yakin yang coklat. Oh, ternyata diganti lagi, bukan coklat, malah ganti strawberry. Gitu. Oh, masa strawberry yakin gitu. Terus ganti vanilla. Jadi dia akan ada banyak pilihan random yang akan dia pilih nih untuk si model menjawab pertanyaan yang kita butuhkan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pilihnya rendah, dia akan lebih fokus ke kata-kata yang terbaiknya. Kata-kata terbaik itu indikatornya apa? Mungkin dari bagaimana kemungkinan itu akan sering muncul di dalam sebuah kata, ataupun nanti kita akan bahas dengan adanya TOPK percentage. Nah, kalau misalkan dari berdasarkan ini, dia akan jawab pertama mungkin coklat, terus yang kedua vanilla, terus kita jalan lagi coklat, vanilla, dan itu cuma 2 kali itu doang yang muncul di sini, karena memang pilihan cuma 2 gitu. Nah, sama halnya dengan TOPK. Kalau misalkan TOPK ini adalah jumlah vocabulary yang dipelajari. Jadi kalau misalkan teman-teman belajar bahasa, biasanya kan kita diminta untuk memahami vocabulary dari bahasa tersebut. Ketika misalkan kita belajar bahasa Jerman, kita belajar vocabulary bahasa Jerman itu apa aja sih. Nah, semakin teman-teman sering belajar, vocabulary-nya teman-teman makin bertambahan. Nah, ini teman-teman sama hal tersebut kita bisa atur nih jumlah vocabulary dari model itu maksimum itu berapa, biar nggak terlalu ngawur jawabannya. Karena kalau semakin banyak dia akan banyak pilihan kan, terus jawabannya tuh bisa out of context gitu ya. Jadi cukup aneh ketika kita gunakan untuk lebih baik lagi dari sisi modelnya. Nah, kalau misalkan TOPK ini adalah memilih kata-kata dari sekumpulan kata yang total kemungkinannya mencapai persentase tertentu. Let's say misalkan 50% atau biasanya dikatakan Pareto-nya. Nah, TOPK tinggi misalnya 0,9, model akan mempertimbangkan kata-kata yang lebih beragam. Di kata-katanya akan lebih banyak terpilih persentasenya. Sedangkan kalau misalnya TOPK-nya rendah 0,5, model hanya memilih kata-kata yang paling relevan saja. Nah, jadi kalau misalkan ada 2 sama kayak tadi, pengertiannya sama. Kalau misalkan di sini 2 dan 4, kalau di sini 0,5 sama 0,9. Jadi kalau misalkan dia tinggi, dia variasinya cukup banyak kan. Nah, kenapa 2 rasa ini terpilih? Ini ada baseline informasinya kan, karena kan ini misalkan 90%. Nah, 90%-nya maksudnya gimana? Mungkin dari 2 rasa tersebut ternyata dia total penjualannya di dalam textbook itu paling tinggi dibandingkan kedua rasa lainnya, strawberry sama blueberry. Gitu ya, bukan 4 lainnya tapi 2 lainnya, strawberry sama blueberry. Akhirnya si model tuh punya hanya 2 pilihan aja persentasenya, yaitu coklat dan vanilla ketika menjawab pertanyaan dari sisi usernya. Seperti itu. Jadi itu ya bedanya ketika kita menggunakan Q sama P-nya. Pertanyaannya adalah apakah kita perlu melakukan pemilihan dari temperatur, TOPK sama TOPK? Itu tergantung teman-teman. Teman-teman boleh memilih salah satu, temperatur saja, TOPK saja, TOPK saja, itu bebas. Nah, yang pasti teman-teman bisa mengkombinasikan juga. Jadi bisa menggunakan temperatur, TOPK, misalkan, aku maunya jawabannya saklek, maksudnya formal, itu kita bisa milihnya di range temperaturnya kecil di 0,3, 0,5, let's say. Namun wordnya agak lebih sedikit banyak, jadi kita
tambahin di top K-nya jadi lebih banyak, tapi dia fokusnya ke yang kata-kata relevan aja. Kita bisa milih top P-nya itu yang relevan aja. Seperti itu. Itu yang bisa teman-teman lakukan. Seperti itu. Oke, kalau misalkan kita udah lihat dari sisi pengertian, sisi penulisan codingnya gimana? Bagaimana kita menuliskan temperatur, bagaimana kita menuliskan top P, bagaimana menuliskan top K-nya. Nah, kalau misalkan temperatur kayak gimana? Temperatur teman-teman hanya menambahkan di sisi sini aja. Jadi temperatur di 1,5. Nah, ini contohnya. Teman-teman bisa ganti mau 1,5, 0,5, terus 0,00. Ya, itu bisa teman-teman atur. Atau 1,0 juga silahkan. Dan secara jawaban kalau misalkan teman-teman perhatikan antara 1,5 dan 0,5 itu dia ada question mark ya dari masing-masing jawaban di sini. Sedangkan kalau misalkan di 0,0 dia langsung to the point, langsung ke pengertian dari inflation itu sendiri apa. Gitu. Walaupun keduanya itu memang menjelaskan term of inflation-nya, tapi bagaimana dia mendeliver information-nya itu berbeda-beda antara temperatur 1,5 sama 0,5 dan 0,00. Ini kalau misalkan dari sisi temperatur. Kalau misalkan dari sisi P-nya atau percentage-nya itu kita cukup atur sama hal, ganti yang temperatur itu ganti top underscore P. Gitu ya. Nah, top P-nya makin tinggi, itu artinya dia percentage yang terpilihnya akan lebih beragam dibandingkan top P-nya lebih rendah. Gitu ya. Nah, kalau misalkan perhatikan, kalau misalkan 0,8 itu dia ada berapa informasi-informasi kayak inflation pengertiannya ini, tapi kalau misalkan kita mau tahu inflation, kita perlu tahu ini gitu. Jadi pemilihan kata percentage-nya akan lebih banyak beragam. Jadi dia akan munculkan beberapa item. Sedangkan kalau misalkan dari yang 0,2 ya, dia to the point dengan what is the inflation-nya. Jadi kayak yaudah inflation itu apa? Itu dia jelaskan dari konteks dari inflation-nya. Seperti itu. Itu bedanya dari sisi P. Kalau misalkan K itu kan lebih ke jumlah vocabulary word-nya. Secara konteks akan sama dengan top P gitu ya. Kalau misalkan kita milih top P-nya, K-nya banyak gitu ya. Misalkan di kata 50, model belajarnya kan banyak nih. Gitu ya. Dia bahkan bisa ngeluarin soal malahan. Soal tentang inflation. Kok bisa gini? Jadi kita bahas ke pengertian bagaimana model ini bekerja ya. Model ini kan dilatih ya, model lama ini kan dilatih oleh beragam teks, mulai dari soal kuis gitu ya, di situ textbook, terus habis itu ada website gitu ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan top K-nya 50 ya, top K-nya 50, bukan 40, dia bahkan mengambil informasi tentang kuis juga. Jadi pilihan word-nya tuh ada 50 kan. Nah, jadi nanti banyak cukup beragam. Jadi bisa milih soal-soal kuis dari model yang dilatihnya itu untuk jadi jawaban atas definisi dari inflation tersebut. Nah, kita tulis juga sama. Kalau misalkan tadi sebelumnya top underscore P, ini ganti P-nya ganti K. Nah, kalau misalkan top K-nya 5, itu langsung pemilihan katanya tuh fokus apa yang mau dia jawab, ya udah tentang inflation itu sendiri seperti apa. Itu pembedanya antara top K sama yang besar sama top K-nya yang kecil. Nah, selanjutnya kita coba lihat dari sisi codingannya akan seperti apa. Apakah akan lebih rumit atau gimana? Sebenarnya gampang, teman-teman bisa lihat di cek berikut ini. Yuk. Oke, kita udah masuk ke dalam codingannya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, teman-teman bisa nonton di sesi 11 atau 12 tentang pengenalan lama 3, karena di situ aku menjelaskan mulai dari dasar-dasar yang bisa teman-teman lakukan, mulai dari apa yang perlu di-download ataupun apa yang perlu diinstal sebelum memulai lama 3 itu sendiri. Nah, setelah kita udah siap secara environment, teman-teman tinggal panggil di model, terus kita simpan dalam variabel LLM. Nah, variabel LLM itu menyimpan dari model lama 3, terus kita simpan pattern modelnya, habis itu NGPU layers-nya kita pilih -1 agar dia bergeraknya secara paralel. Kenapa? Agar prosesnya akan lebih cepat. Nah, ketika memulai ngodingnya, kita bikin variabel output. Nah, outputnya itu dengan variabel LLM yang udah kita create gitu, yaitu isinya model lamanya, terus kita atur dari sisi temperaturnya. Temperaturnya kita mau atur berapa. Nah, di sini aku akan jalankan perbedaan antara yang 1,5, 0,5 sama 0,00. Nah, kalau misalkan di 1,5 aku jalankan
Ini dia akan loading karena memang butuh berapa waktu untuk dijalankan karena max token yang aku gunakan tuh cukup banyak, jadi akan per wordnya akan banyak banget yang digunakan. Terus habis itu di sini ada 0,5. Di 0,5 cuma cukup ganti di sini aja temperaturnya dari 0,5. Termasuk kalau misalkan kita mau gunakan 0,00 itu kita tinggal jalankan aja di sini. Nanti ntar kita tinggal print outputnya. Habis itu berisikan dari apa yang mau disampaikan seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini udah selesai nih proses dari temperatur di 1,5. Ketika ditanya dari apa itu definisi dari inflation, dia malah kembalikan apakah inflationnya ini adalah kaitan sama sustain atau kayak seperti apa gitu. Nah, ini word-nya yang terpilih karena memang secara word-nya dia akan cukup kreatif untuk menggali. Jadi ini kayak orang lagi melakukan elaborasi informasi. Nah, si 1,5 ini kayak elaborasi informasi terkait inflation itu sendiri seperti apa. Sedangkan kalau misalkan di sisi 0,5 ini akan fokus ke sini. Jadi dia akan jelaskan kenapa ini krusial penting gitu. Terus baru fokus ke goal inflation-nya. Nah, kalau misalkan yang 0,00 itu dia langsung kayak jelasin inflation itu apa. Jadi inflation is bla 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 bla. Cara jawaban beda-beda ya. Gitu. Ini hal yang dilakukan oleh ChatGPT. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di beberapa jawaban ChatGPT, misalkan teman-teman bertanya, siapakah Presiden Joko Widodo gitu misalkan. Mungkin ada yang menjawabnya salah satu pionir bla 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 misalkan kayak gitu, ataupun salah satu yang aktif bla bla bla, ataupun juga ada yang bilang Presiden Joko Widodo adalah presiden bla bla bla. Jadi langsung secara jawabannya beda-beda, namun secara konteksnya sama, yaitu menjelaskan definisi dari inflation itu sendiri gitu. Tinggal seberapa kreatif dari jawaban-jawaban yang digunakan oleh si model. Nah, jadi teman-teman bisa adjust sesuai kebutuhannya teman-teman. Nah, itu kalau misalkan temperatur kita cuma tambahin di sini. Tapi kalau misalkan tope atau percentage kita cukup tambahkan koma terus ganti topenya, gitu ya. Nah, setelah udah nanti ntar kita lihat jawabannya seperti apa dari si modelnya. Termasuk kalau misalkan topkanya aku coba jalankan biar kita nggak menunggu di sisi keduanya. Karena memang prosesnya agak panjang. Artinya model mempelajari dulu nih dari setiap wording yang akan digunakan, habis itu memutuskan kata mana yang akan terpilih gitu. Kalau misalkan di topenya di 0,8 di sini dia itu word per wordnya akan lebih sedikit lebih banyak dibandingkan, cukup beragam dibandingkan 0,2. Nah, ini kita lihat perbandingannya antara 0,8 dengan 0,2. Jadi kalau misalkan secara wordingnya, kalau di sini pakai bahasa sustain, kalau di sini bahasanya pakai measure. Measure itu kan salah satu vocabulary yang umumnya kita gunakan nih, misalnya. Nah, terus habis itu increase in general price level of goods and service in economy. Tapi kalau misalkan di sini measure of rate of change of the general price level of goods and service in economy. Menurut teman-teman bahasa yang mudah dipahami apakah yang di atas atau di bawah? Itu subjektivitasnya teman-teman, gitu ya. Apakah milih yang atas atau yang bawah? Nah, itu teman-teman bisa tentukan mana topik yang oke buat teman-teman. Dengan apa? Dengan teman-teman melakukan trial and error. Nah, setelah melakukan trial and error, kita bisa nentuin, oh ternyata 0,2 udah oke, atau naikin lagi deh jadi 0,3, atau 0,4, 0,35, dan seterusnya. Teman-teman bisa atur cara jawabannya. Seperti itu. Nah, di sini yang membedakan antara setiap jawaban di semakin persentasenya besar atau persentasenya lebih relevan. Nah, kalau top K-nya itu, ini aku dijalankan tadi sembari nunggu yang ini. Nah, kalau di sini dia itu hampir mirip kayak di atas. Dia kreatif, dia akan merefer sustain, gitu ya. Increase in general price level of goods and services in economy over time, gitu. Terus habis itu kasih rumusnya. Padahal kita nggak matters rumusnya, kita pengen tahu secara definisi itu inflation itu apa. Nah, makanya kalau misalkan kita ngambil tokennya 5, nah teman-teman bisa lihat dia langsung the point of information apa yang kita perlukan dari inflation itu sendiri, seperti itu. Itu ya. Jadi setiap jawabannya itu cukup beda-beda antar konteksnya, gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan kombinasi atau pilih salah satu aja yang teman-teman perlukan. Apakah temperatur aja, top B aja, atau top K saja. Kalau misalnya teman-teman fokusnya adalah untuk jawaban yang straightforward, simple, dan fokus gitu, clearance, itu bisa memilih temperatur yang kecil,
terus habis itu topiknya kecil, topiknya kecil. Jadi nanti dia akan fokus. Tapi ketika teman-teman butuh jawabannya itu loh cukup kreatif, teman-teman bisa main di top P sama top Q-nya. Temperaturnya agak dinaikin dikit. Jadi kan 0 sampai 1,5, mungkin ya angka 0,7. Terus habis itu top P-nya bisa teman-teman atur, misalkan di karena dia sampai 1 mungkin di 0,4. Terus top Q-nya biar nggak terlalu banyak, mungkin di 10 atau berapa. Jadi nanti ntar informasinya akan lebih relatable untuk apa yang teman-teman butuhkan. Dan kembali lagi, kebutuhan dari model AI ini buat apa? Karena kan aku nyontohinnya ini secara umum aja. Teman-teman bisa adjust lagi. User siapa yang mau teman-teman targetkan? Apakah orang secara awam, gitu ya? Atau sebagai orang yang memang butuh elaborasi, makanya butuh AI itu menggali-gali jawabannya secara lebih kreatif gitu sehingga disampaikan juga kreatif. Itu teman-teman bisa atur sesuai kebutuhan teman-teman. Oke. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk mencoba bagaimana mengatur konsistensi dari jawaban lama 3 itu sendiri. Oke, dan sampai jumpa. See ya.